Atau justru sebuah pertanda bahwa di hari kemerdekaan ke-80, Nusantara diguncang untuk membuka babak baru? Dalam tradisi spiritual Nusantara, gempa bukan hanya bencana, ia disebut sebagai tondo jagat, tanda dari alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. 17 Agustus 2025, Poso, Sulawesi Tengah diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,0 skala Richter. Apakah ini suatu kebetulan atau justru sebuah pertanda bahwa di hari kemerdekaan ke-80 Nusantara diguncang untuk membuka babak baru? Dalam tradisi spiritual Nusantara, gempa bukan hanya bencana, ia disebut sebagai tondo jagat, tanda dari alam semesta. Konon, bila bumi bergetar di hari sakral, itu pertanda energi besar sedang bergerak. Bangsa ini jangan lengah, akan ada perubahan besar. Dan anehnya, di hari yang sama, langit pun sedang menyiapkan peristiwa luar biasa. NASA mencatat, malam 17 Agustus 2025, terjadi fenomena 6 planet sejajar, sesuatu yang sangat langka dan dipercaya dalam astrologi kuno sebagai penanda perubahan zaman. Jadi, apakah gempa di Poso hanyalah kebetulan geologi atau bagian dari sebuah narasi kosmik? Mari kita gali lebih dalam. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, merpati putih di istana, sebuah simbol langit yang turun. Masih di tanggal 17 Agustus, tepat pukul 10 pagi, semua mata tertuju ke Istana Merdeka. Bayangkan, di usia yang ke-80, bangsa Indonesia mendapat tamu spesial, burung putih yang mendarat tepat di simbol pertahanan negara, di kepala seorang prajurit. Apa artinya? Secara spiritual, banyak orang meyakini merpati putih adalah tanda turunnya berkah di tengah peristiwa penting, seperti pesan semesta. Di tengah guncangan bumi dan tantangan global, Indonesia tetap dijaga, tetap diberi kedamaian. Apalagi jika kita hubungkan dengan malamnya, 6 planet sejajar, seolah langit mengiring 2 kode sekaligus. Bumi bergetar sebagai peringatan, lalu langit menurunkan merpati putih sebagai peneguhan. Pertanyaannya, apakah ini sebuah pesan bahwa Indonesia sedang dipilih untuk menuju kebangkitan yang besar? Yang kedua, fenomena bendera merah putih terbalik dan sebuah peringatan dari semesta. Di Surabaya dan Mamasa, suasana upacara sempat kacau. Saat pengibaran merah putih, ternyata bendera dipasang terbalik. Putih di atas, merah di bawah, viral di media sosial. Kesalahan ini dianggap fatal, namun bila kita lihat lebih dalam, bukankah peristiwa simbolik selalu menyimpan makna? Merah putih adalah identitas bangsa. Merah berarti berani, putih berarti suci. Bila dibalik, artinya berani ditempatkan di bawah, suci ditempatkan di atas. Secara simbolis bisa diartikan sebagai arah terbalik. Apakah ini sebuah peringatan bahwa bangsa Indonesia di usia ke-80 tahun harus hati-hati? Jangan sampai nilai kemerdekaan ikut terbalik. Jangan sampai kemerdekaan yang dulu lahir dari rakyat untuk rakyat justru berubah hanya untuk elit. Dan bukankah sejarah menunjukkan kesalahan kecil sering menjadi tanda peringatan besar? Dalam kosmologi Nusantara, kesalahan pada simbol suci disebut kebak kelewat. Tanda bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, bukan untuk dipermalukan, tapi untuk diingatkan. Yang ketiga, kejadian unik 2 gajah membawa merah putih di Riau. Di Riau, perayaan hari ulang tahun ke-80,
berlangsung dengan cara tak biasa. Dua gajah jinak bernama Jovi dan Vera ikut serta dalam upacara. Mereka berjalan anggun sambil membawa kain batik merah putih di punggung. Ribuan warga terpukau. Kenapa gajah? Di Indonesia, gajah bukan hewan biasa. Ia pernah menjadi lambang kerajaan besar, simbol kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dalam kepercayaan Hindu Buddha, gajah adalah kendaraan Dewa Indra, lambang kebijaksanaan, stabilitas, dan kekuatan spiritual. Maka muncul pertanyaan, kenapa di usia ke-80 justru gajah yang dimunculkan? Jawabannya sangat sederhana, agar anak-anak senang, agar acara unik. Tapi dalam kacamata spiritual, ini punya makna yang dalam. Gajah adalah penjaga bumi, hewan yang menyimbolkan kesuburan tanah Nusantara. Di hari kemerdekaan, gajah berjalan membawa batik merah putih, seakan memberi pesan, tanah ini subur, jagalah. Jangan sampai kemerdekaan hanya jadi simbol, tapi tanah sendiri dirusak. Yang keempat, kejadian aneh di balik upacara dengan bahasa Jawa dan kostum gelandangan di Semarang. Di Semarang ada yang berbeda. Upacara hari ulang tahun RI ke-80 di RW 1 Kelurahan Kandri digelar dengan bahasa Jawa. Bukan hanya itu, sebagian peserta mengenakan kostum gelandangan tanpa alas kaki. Sekilas tampak sederhana bahkan aneh, tapi ini syarat makna. Bahasa Jawa adalah warisan leluhur, simbol jati diri Nusantara. Dengan menggunakannya di upacara kemerdekaan, warga mengingatkan kemerdekaan bukan sekedar meniru barat, tapi kembali pada akar budaya sendiri. Sementara kostum gelandangan adalah pengingat, masih banyak rakyat hidup dalam keterbatasan. Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi bagaimana bangsa ini mensejahterakan seluruh rakyatnya, termasuk yang paling kecil. Inilah refleksi spiritual kemerdekaan, kembali ke akar budaya dan peduli pada rakyat kecil. Yang kelima, fenomena malam langit Indonesia, sebuah pesan kosmik untuk Indonesia. Puncaknya terjadi malam 17 Agustus 2025. NASA mencatat 6 planet, Jupiter, Saturnus, Mars, Venus, Merkurius, dan Neptunus tampak sejajar dari bumi. Fenomena ini sangat langka. Dalam ilmu astronomi, hal ini hanyalah hasil gravitasi dan orbit. Namun, dalam tradisi geodesa kuno India dan kosmologi Nusantara, sejajarnya planet adalah tanda perubahan zaman. 6 planet sejajar adalah 6 energi kosmik yang membuka gerbang era baru. Fenomena ini terjadi tepat di malam ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Apa artinya? Bagi spiritualis, ini bukan suatu kebetulan. Indonesia sedang masuk fase penting dalam sejarah. Usia 80 adalah angka bulat, angka kematangan. Di usia ini, semesta memberi tanda. Bangkitlah, arahmu kini harus jelas. Apakah menuju kejayaan atau tergelincir oleh godaan dunia? Maka pesan spiritualnya jelas terpampang. Kemerdekaan sejati bukan hanya merdeka dari penjajahan asing, tapi juga merdeka dari kebodohan, kemiskinan, dan ketergantungan global. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.